Pemirsa, menelusuri kisah para pekerja migran Indonesia yang diduga diberangkatkan secara unprosedural ke negara tempatan Timur Tengah. Tim awak media Duta Publik mendapat satu curhatan dari pekerja migran saat berada di penampungan negara tempatan. Ketika makan mie instan 2 bungkus untuk dimakan 8 orang, sampai jikalau haus, harus minum air keran. Inilah cerita menarik dari salah seorang mantan pekerja migran malang di negara tempatan Saudi Arabia. Jadi maaf, Sarika tidak menyediakan sarana kesehatan? Tidak ada Pak. Yakin saya tidak ada klinik, tidak ada obat. Saya pun sakit, obat bukan disediain. Minta sama teman yang udah pulang dari majikan. Jadi maaf, semua yang sakit di situ harus berobat sendiri? Iya Pak, semua TKW itu yang sakit ringan, yang sakit parah berobat sendiri. Tidak punya uang diobatin Sarika, nanti kerja lagi dipotong gaji sama Sarika. Pernah seperti itu? Ya saya ngalami yang dialami saya sekarang Pak, emang benar. Saya di Saudi itu karena saya mungkin dulunya awalnya saya emang punya jahitan operasian, terus kan di Saudi kerjanya gak semudah di Indonesia Pak. Di rumah di Saudi itu kerjaan laki-laki pun saya kerjakan Pak. Itu betul, apa beberapa majikan pernah teteh singgahi ataupun teteh kerjai di tempat majikan tersebut? Berapa Iya. majikan itu? Saya 1 tahun itu bukan hampir 1 tahun itu 8 majikan. Yang pertama majikan saya pertama kerja 3 hari. Karena apa, saya nggak mau, walaupun saya nggak bisa bicara, nggak bisa bahasa, itu 3 hari saya majikannya nggak ngasih makan, nggak ada sarapan, nggak ada. Saya makan dari pagi, makan maghrib, saya beres kerja sampai jam 2 malam, saya bangun jam 8 pagi, jam 2 malam baru masuk kamar, makan maghrib 1 kali. Saya gak kuat, kata saya. Udah saya pulang kantor, dibalikin ke kantor langsung. Hari itu juga saya dikerjain lagi ke majikan. Di majikan kedua saya 1 hari 1 malam, karena saya nggak kuat itu sama orang Filipin itu ke saya nggak baik gitu. Kendalanya apa saja? Berarti kurang paham dengan pekerjaan karena teteh belum pernah. Saya belum paham sama kerjaan. Kalau kerjaan rumah saya tahu, saya kerjaan rumah, tapi itu majikannya Pak, yang pertama majikannya nggak baik, terus yang kedua saya teman kerja orang Filipin nggak baik, terus majikan ketiga tuh saya 3 bulan di situ. Alhamdulillah ke majikan ketiga walaupun itu juga baik, tapi saya sakit tuh sama majikan ketiga, saya dibawa ke rumah sakit, diinfus. Itu pun uang saya Pak, dipotong gaji sama Sarika. Oke, jadi yang memotong gaji untuk biaya pengobatan itu Sarika ya? Iya, Sarika. Terus maaf, di Sarika itu apa ya, layanan untuk makannya seperti apa? Kalau makanan tuh pagi jam 7 roti kecil, roti 1, terus sama kayak keju kalau di Indonesia, juben keju 1 udah. Nanti roti 1, juben 1, enggak setiap hari roti sih, mungkin telur diacak-acak sedikit Pak. Itu nanti makan lagi siang jam 1 baru makan lagi. Nasi banyak itu, nasi itu banyak, tapi daging ayamnya segede gini Pak, gak bohong, segede gini di airin pakai air. Iya, nanti makan malam jam 7 sama nasi gitu. Katanya pernah kalau makan sampai mie 2 bungkus dibagi 8, itu seperti apa ceritanya? Iya kan kita kan sebagai manusia, menurut saya juga ada rasa lapar Pak. Kalau misalkan sarapan roti 1 udah pagi jam 7 kan kalau orang Indonesia itu kan, kalau di Indonesia makan itu makan ini jajan. Kalau di sana juga saya kan lapar, makan Indomie sama teman sekamar itu kan ada 7 orang, 8 sama saya. Itu pun Indomie bukan punya saya, itu Indomie dikasih dari temen yang pulang dari majikan Pak, diirit-irit 1 bungkus itu. 1 bungkus ada 5, mungkin 5 bungkus itu buat 2 hari Pak, sama 8 orang. Si Indomie itu dibubukin, nanti dikasih air panas, didiamin sebentar,
diaduk-aduk pakai bumbu langsung dimakan Pak itu. Jadi nggak dimasak pakai air panas ya? Enggak Pak, nggak ada kompor, nggak ada apa, udah air panas, udah teko yang panas aja udah gitu. Itu pun berebutan, teko satu diberebutin berapa ratus TKW Pak. Pas barengan saya itu TKW yang datang pas barengan saya bulan saya tahun itu 100 orang Pak. 100 orang itu yang diberangkatin. Pokoknya sampai Orang Indonesia semua. Iya, orang Indonesia 100 orang. Jadi itu apa tadi kembali kita ke makan mie 2 bungkus dimakan 8 orang. Iya, satu sendok gitu Pak, 1 sendok. Yang penting kita makan rasain. Minum seperti apa? Kalau minum ya kan saya TKW baru nggak punya uang, minumnya air keran aja Pak. Iya. Maksudnya air keran, air untuk mencuci. Bukan air untuk iya itu kan wastafel, tahu wastafel buat cuci piring kalau di Indonesia itu bisa diminum ya. Setelah minum itu saya paginya tenggorokan sakit, ini pun pokoknya teman-teman saya pada sakit semua. Sampai di situ saya hidung berdarah terus, nggak pernah itu berhenti itu berdarah. Terus katanya Teteh pun mata kena radiasi dari. Iya itu pas kerja di majikan. Pasti kerja di majikan. Emang nggak ada pengamanan? Apa nggak ada pakai sarung tangan? Awalnya nggak Pak, nggak, majikan nggak ngasih sarung tangan, nggak apa-apa. Pas pertama itu di sana kan saya nggak tahu ini teh gimana gitu ya, keras apa enggaknya, beda apa enggaknya sama yang di Indonesia. Majikan nyuruh nyuci WC, nyuci kamar itu, nyuci magsala. Kan di Saudi itu semuanya pada tahu lah, pokoknya mah Clorox itu nomor 1 ataupun Baiklin kalau di Indonesia. Saya tuh nyuci kamar mandi Baiklin sama set yang khusus kamar mandi itu saya disatuin. Itu nggak kuat Pak, saya ke mata, terus ke pernapasan juga sesek atau kalau saya nggak Sudah obatin apa dikasih apa? Sampai matanya sekarang memang kabur? Enggak pernah diobatin. Saya pas tangan saya ini pada sakit, pada berdarah kayak diituin silet sama Clorox. Saya bilang ke majikan cuma ngasih paslin kecil sama gloves, udah. Saya di mata rusak itu dimajikan keempat. Itu mata sampai kurang penglihatan. Iya, kata saya tuh kalau nyuci piring pun di Saudi pakai Baiklin Pak. Di Saudi pakai Baiklin. Pas saya nyuci, saya gak kuat ini ke mata itu Baiklin. Gak kuat sampai air mata keluar. Saya minta ke majikan, Madam saya pengen berobat mata, saya gak bisa lihat. Kata Madam, kamu kalau beres-beres bersih-bersih gak bersih. Karena saya gak bisa lihat jelas. Setelah itu, iya setelah itu saya diperiksa sama Madam, dibawa ke rumah sakit, beli kacamata, itu uang saya Pak. Semuanya uang saya. Jadi nggak ada bantuan apapun dari Sarekah selama Teteh bekerja di sana. Saya dari Sarekah serial pun tidak pernah ada bantuan, karena majikan saya bilang, kata majikan kalau kamu sakit telepon Sarekah. Kata majikan, saya beli kamu mahal itu, kata Sarekah, kamu sakit, kamu kecelakaan kerja, Sarekah yang nanggung. Tapi saya sakit, saya bilang ke Sarekah, nelpon ke Sarekah, kata Sarekah, bilang aja katanya ke majikan kamu, nanti saya bantu. Nanti bilang ke majikan, nanti majikan bilangnya ke Sarekah, ya udah saya. Sekarang katanya nggak, tangannya pun bekas patah masih berasa. Iya masih berasa sekarang, bukan berasa lagi Pak, ini kalau mau lurus harus sama badannya gini. Oh sekarang itu masih terasa? Iya masih terasa ini. Saya jatuh dari tangga Pak. Pernah jatuh dari tangga juga. Iya. Oke, harapannya sekarang gimana tuh sama Sarekah? Ya harapannya saya pengen bisa saya minta hak saya aja Pak, yang pernah kan saya dulu perjanjiannya saya kan apa-apa dijamin tuh sama majikan sama Sarekah, tapi nyatanya selama berobat saya uang saya semuanya sama uang saya. Iya. Sereal pun Sarekah tidak pernah ngobatin saya Pak. Tim investigasi Duta Publik akan terus menelusuri